Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rusdi Hayani. Hari ini masih ingin men-feedback ya, sesuai dengan studi kasusnya. Jika kemarin kita bersama Mbak Ami, maka pada kali ini bersama Mas Rio. Nah, jadi seperti apa feedback sesuai kasus Mas Rio? Silahkan simak video saya selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Rio, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Mas. Sesuai janji kita, maka hari ini saya akan membacakan feedback terkait talent mapping assessment yang sudah Mas Rio isi sebelumnya. Kalau boleh tahu apa nih pekerjaan Mas Rio saat ini? Oh dokter, dokter muda nih. Iya. Terus apa nih yang membuat Mas Rio tertarik untuk mengikuti assessment ini? Oh iya, jadi ceritanya masih bingung ya Mas? Ya mau pilih spesialis yang mana? Dokter bedah, dokter anak. Ya baik, nanti kita lihat sama-sama ya Mas, seperti apa komposisi bakat Mas dan apa saja potensi-potensi kekuatannya. Kira-kira cocok di mana? Ya, boleh? Nah, baik sebelumnya apa membacakan hasil talent mapping? Mas Ria izinkan saya memperkenalkan sedikit ya tentang apa itu talent mapping. Jadi talent mapping ini adalah sebuah asesmen kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola berpikir, pola merasa, pola bertingkah laku yang produktif, sehingga dari hasil tersebut nanti akan menghasilkan prediksi ya potensi kinerja kita di berbagai aktivitas dan peran. Nah, dari TMA ini memiliki dua fungsi. Jadi ada fungsi deskriptif di mana kita akan melihat seperti apa gambaran kepribadian diri kita yang dilihat dari bakat-bakat tadi, juga memiliki fungsi prediktif. Jadi mengungkap ya berbagai ragam kekuatan yang paling potensial dalam diri kita yang untuk bisa dikembangkan. Nah, dari potensi kekuatan ini nanti akan muncul tipe-tipe kekuatan dan personal branding. Sehingga nanti kita bisa lihat nih Mas Rio, kira-kira peran atau profesi Mas yang pas di mana. Jadi mungkin nanti semoga ini bisa menjawab keraguan Mas tadi, ngambil spesialis yang mana, atau justru nggak perlu ngambil nih Mas. Oh iya, nanti kita lihat ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai ya Mas, dari halaman 12, yaitu urutan bakat. Nah, jadi ini urutan bakat, 34 bakat. Jadi setiap orang itu punya urutan-urutan yang berbeda. Jadi inilah yang menjadikan kita spesial, limited edition. Jadi setiap orang tidak ada yang sama. Diberi Allah urutan-urutan bakatnya. Nah, sekarang kita lihat, nomor 1 sampai 7 itu bakat kuat. Yang hampir selalu muncul dalam keseharian Mas. Terus nomor 8 sampai 14 itu bakat pendukung. 15 sampai 20 itu netral, jadi kadang muncul, kadang tidak, nah, seperti itu. Sedangkan ke bawah itu ya bukan Mas ya, lemah ya. Jadi 21 sampai 28 itu lemah, 29 sampai 34 itu ya sangat lemah, artinya bukan Mas lagi gitu. Bukan bakat Mas seperti itu. Nah, kita mulai dari nomor 1 relator, artinya Mas Rio ini sangat senang menjalin hubungan akrab dengan orang lain, senang bersahabat. Nah, Mas, oh iya, jadi harmoni juga tidak suka konflik. Selalu senang dengan ketenangan, kedamaian, dan apa ya, hindarilah terjadinya konflik. Terus Mas Rio ini juga mampu menghubungkan sesuatu yang terjadi. Misal kalau ada masalah, Mas itu mudah menerima dan justru mengkaitkannya dengan hal-hal yang sebelumnya untuk bisa diambil hikmah dari setiap apa yang sedang terjadi. Jadi karena ini bakat connectedness ya. Selanjutnya, Mas Rio juga seorang yang sensitif nih. Jadi mampu memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini ada bakat empati, terus juga ada bakat maximizer juga. Jadi seorang yang cenderung perfeksionis, mengutamakan kualitas, juga apa ya, berusaha maksimal lah untuk mencapai suatu kesempurnaan. Terus meskipun jadi seorang pekerja keras, punya stamina yang kuat, selalu sibuk, ya kerja seperti itu.
Terus juga punya bakat responsibility, artinya orang yang sangat bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan janji dan berusaha untuk menepatinya. Nah, Mas Kri juga punya bakat includer, nah, artinya tadi suka bersahabat, juga suka berkumpul. Ya, suka berkumpul dalam suatu kelompok, ya, suka guyup ya, Mas. Ya, Mas Kri juga punya bakat adaptability, artinya fleksibel, ya, mudah beradaptasi, mudah menghadapi dan menyesuaikan dengan keadaan atau situasi apapun, dimanapun, dengan siapapun. Selain itu, Mas Ray juga senang dengan proses belajar, hal-hal baru, pengalaman baru, seperti itu. Senang juga mengumpulkan informasi atau barang, atau mengoleksi sesuatu, karena punya bakat input. Koleksinya apa nih, Mas? Punya koleksi apa? Oh iya, dokter ya, harus banyak buku, ilmu ya. Aktivator juga seorang yang ingin segera bertindak, seperti itu. Terus Mas juga punya bakat developer, artinya sedang mengembangkan dan memajukan orang lain, terus kompetisinya juga bagus, artinya sedang berkompetisi ya, sedang bersaing lah. Jadi Mas ini suka membandingkan dirinya dengan orang lain dan selalu ingin jadi pemenang. Sering ikut lomba ya Mas dulu. Oh iya, ya di sini anak kedokteran itu ya memang ya akademiknya bagus, jadi sering diikutin lomba ya. Nah tadi Mas Ria seorang dokter. Bagaimana nih Mas menjalani dokter selama ini sehari-hari? Ya, nih karena saya lihat di sini ya Mas, analytical Mas itu 33, sedangkan dokter itu kan ya analyticalnya ya harus kuat ya analisisnya. Nah, jadi lemah. Terus restoratifnya dalam memperbaiki seseorang, ya memulihkan seseorang, itu juga lemah Mas, 31, sangat lemah. Terus Mas juga kalau mau spesialis bedah itu ya perlu ketelitian. Ini sedangkan deliberatif Mas itu juga bukan bakat kuat Mas, seperti itu. Jadi kayaknya kurang cocok ya kalau menurut saya. Gimana yang Mas rasakan selama ini selama menjadi dokter? Nah itu tadi Mas, karena bukan bakat gitu ya maka kita capek. Jadi mungkin Mas bisa, mampu, berhasil lulus. Tetapi apa ya, energi yang dikeluarkan itu cukup besar dan hasilnya pun tidak akan excellent seperti itu. Nah, kalau di sini Mas mau bingung memilih jurusan apa spesialis, kalau dari sini ya Mas, saya kira ya kurang cocok lah. Sekarang kita lihat selanjutnya ya, dengan tadi analitika, restoratif, deliberatif Mas lemah ya. Sekarang kita lihat di sini di peta bakat. Nah, jadi dari bakat-bakat itu kelompok tadi nanti dikelompokkan lagi Mas dalam pemikiran, thinking, ada kanan ada kiri, dalam striving, yang hubungannya dengan semangat kerja, influencing mempengaruhi orang, dan relating bekerja sama dengan orang, yang berelasi dengan orang lain. Nah, yang merah dan kuning itu adalah bakat kuat Mas. Merah kuat, kuning pendukung. Sedangkan putih itu ya bukan diri Mas. Putih itu kan netral biasa, abu itu ya lemah, hitam sangat lemah. Jadi kita fokus ke yang merah dan kuning. Nah, di sini saya melihat banyak terkumpul di sebelah kanan. Artinya di sini Mas Rio itu senang bekerja secara interpersonal, yaitu berhubungan dengan orang banyak. Apa benar Mas? Iya, ya terlihat Mas. Ya, jadi senang guyup juga ya tadi. Ya, including-nya tadi bagus, relator juga. Terus kalau di sini Mas Rio ini cenderungnya untuk, kalau Mas Rio sendiri cenderungnya untuk mempengaruhi orang atau sebagai worker ya, influencer atau worker nih Mas? Karena keduanya ini pas ya. Receiver-nya kuat ya, worker ya. Jadi worker Mas Rio ini seorang yang pandai ya berhubungan dengan orang lain, ramah, tekun, namun dalam bekerja itu butuh kejelasan tugas. Butuh sistem kerjanya seperti apa harus tahu dulu. Nah, jadi
Selain itu, ketika jadi seorang worker, kita juga perlu kemampuan practical skill dan relationship juga ya. Nah, jadi seorang worker itu cocoknya juga bergabung dalam sebuah komunitas atau organisasi yang produktif. Nah, kira-kira ada organisasi atau komunitas yang Mas Rio dukung saat ini? Oh, memang bekerja di komunitas sosial. Berperan sebagai apa nih, Mas? Kayaknya pas di situ deh, Mas. Ada bakat ini. Kita lihat lagi ya ke cluster map. Nah, dari 4 tadi nanti dipisah lagi, Mas. Ada yang bakat ini potensi kekuatan ya. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang menjadi potensi kekuatan kita. Yang warna merah sama kuning itu potensi kekuatan kita. Kita lihat di sini ada bagian dalam, ada bagian luar. Bagian dalam itu adalah PSP, jadi strength potensial, personal strength potensial sesuai dengan bakat Mas berhubungan. Sedangkan yang di luar itu hanya pernyataan personal strength status statement. Aduh, kok belibet ya, Mas. Artinya itu pernyataan. Nah, jadi ini berupa pernyataan, Mas. Sekarang kita lihat fokus ke dalam. Kita lihat warna merah dan kuning, Mas, itu banyak menyebar di sini justru. Deserving. Jadi semuanya terpenuhi. Merah, kuning, merah, kuning. Jadi kalau Mas bergabung di komunitas sosial itu sangat cocok sekali. Karena ini volunteering Mas, juga caring Mas. Itu merah. Nah, jadi ini sangat cocok Mas. Servingnya merah, informasinya merah. Nah, dan di networking, coba lihat, di networking Mas banyak juga yang kuning, juga mendukung. Nah, nih di networking juga mendukung, jadi bisa cocok juga nih sebagai ambasador, komunikator, ataupun sebagai motivator. Nih, ya lumayan guidingnya, motivatingnya kuning. Nah, bagaimana kalau menjadi seorang dokter? Nah, di sini Mas lemah, Mas. Nih, diagnosingnya putih biasa. Identifyingnya juga putih. Nah, tapi kenapa di luar merah? Itu karena mungkin dipengaruhi oleh memang Mas punya ilmu di sana. Jadi pas punya ilmu di sana, karena Mas seorang dokter, jadi ya Mas isi merah ya pengakuan istilahnya. Tapi sebenarnya bakat Mas di sana itu biasa, jadi kurang mendukung lah Mas. Nah, kita lihat. Jadi kalau saya lihat di sini Mas ya kurang-kurang cocok loh untuk menjadi dokter. Justru di sini Mas cocoknya tadi menjadi kalau di sini saran saya kalau mau juga menjadi Mas sudah menjadi dokter, jadi dokter lapangan cocok. Tadi Mas punya bakat adaptability, punya bakat achiever yang kuat, punya bakat aktivator. Jadi itu cocoknya apa namanya relawan medis. Jadi seorang social worker, jadi gunakan bakat Mas itu untuk sosial, untuk melayani orang lain. Jadi kalau untuk menjadi dokter spesialis kayaknya tidak cocok. Jadi lebih pada menolong orang-orang yang kena musibah seperti itu. Ini cocok sekali Mas. Lalu tadi di sosial ya, di dinas sosial itu cocok sekali Mas. Karena seorang ini volunteering. Jadi bagus sekali social worker-nya. Jadi seperti itu. Jadi atau juga Mas bisa juga sebagai motivator. Jadi dari ilmu-ilmu kedokteran yang sudah Mas punya itu sebagai bekal Mas untuk memotivasi orang lain di bidang kesehatan. Istilahnya motivator kesehatan. Juga cocok nih Mas. Karena Mas tadi juga punya bakat developer, ya punya bakat communication juga, suka juga relatornya banyak, includer juga suka. Jadi ini Mas cocok tuh jadi motivator kesehatan. Jadi kalau saran saya ketika Mas bimbang ya sesuai dengan hasil asesmen, nggak usah lah Mas lanjut untuk mengambil studi di spesialis karena
nggak cocok sama sekali dari bakat Mas. Jadi mungkin nanti justru uangnya akan banyak keluar, Masnya juga tidak enjoy dan juga tidak akan bisa mencapai hasil maksimal seperti itu. Lalu saya tanya, oh, kalau selama ini Mas bekerja di komunitas sosial tadi gimana nih perasaannya? Nah itu, karena itu ya memang sesuai dengan bakat Mas. Jadi lanjutkan saja Mas dan kembangkan tadi bisa jadi motivator, eh, motivator kesehatan juga seperti itu. Ya, jadi saran saya seperti itu, semoga bisa ditangkap ya Mas. Semoga ini juga bisa jadi bahan pertimbangan Mas. Saya hanya memberikan saran sesuai hasil asesmen Mbak. Jadi keputusan akhirnya ada di tangan Mas, mau lanjut atau tidaknya, tapi yang saya sarankan ya sesuai hak bakat dan hasil asesmen yang saya bacakan tadi. Jadi jika ada kata-kata saya salah, mohon maaf. Semoga sukses ke depannya dan saya yakin Mas akan jauh lebih berkembang menjadi social worker ataupun menjadi motivator. Seperti itu. Iya, iya, nah seperti itu Mas. Cukup dulu ya Mas. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, nanti bisa disampaikan kembali kepada saya. Saya akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.